Perekrutan anggota baru Teater Teknos SMK Negeri 1 Percuseituan 2024. Sekolah SMK Negeri 1 Percuseituan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara mempromosikan dan mengembangkan kebudayaan buat para Genji. Kota Medan menjadi penyelenggara dari Yamaha Kapres 2024. Si Jago Merah melalap 2 ruko hingga ludes. Kuliner pecel di MMTC Medan pancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa dengan saya Elsa Widyasari yang akan menemani Anda dengan berita terbaru dan teraktual tentunya. Hanya di Hype News, Hot, Youth, and Popular News. Pemirsa, perekrutan anggota baru Teater Teknos di SMK Negeri 1 Percuseituan dilakukan dengan debut showcase pada 5 Oktober 2024. Berbagai karya sastra pun berhasil ditampilkan dengan kolaborasi yang sempurna, memukau para penonton. Perekrutan anggota baru Teater Teknos di SMK Negeri 1 Percuseituan dilakukan dengan debut showcase yang bertemakan Pandora pada Sabtu 5 Oktober 2024 yang dihadiri oleh OSIS SMK Negeri 1 Percuseituan dan juga para siswa dari Sekolah MAN, BBC, dan lainnya yang juga dihadiri oleh Bapak Sukirman SPD. Para anggota baru dapat menunjukkan bakat dan keterampilannya di atas panggung. Debut anggota baru kali ini juga sekaligus untuk merayakan ulang tahun Teater Teknos yang ke-14 tahun. Para anggota baru pun berkolaborasi dengan para senior dalam menampilkan berbagai pertunjukan karya sastra mulai dari musikalisasi puisi, visualisasi puisi, dan juga drama. Setiap pertunjukan yang ditampilkan berhasil memukau para penonton dengan kepiawaian dan kemahiran para anggota baru dalam menampilkan pertunjukan karya sastra. Bapak Sukirman pun mengatakan ia sangat mengapresiasi acara debut showcase anggota baru ini karena bukan hanya bisa mengasah dan menunjukkan bakat dan kemahirannya, tapi ini juga menjadi bagian penting dalam melestarikan karya sastra di zaman modern sekarang ini. Ya, perkenalkan nama saya Farida Hanum. Saya pembina untuk Teater Teknos SMK Negeri 1 Percuseituan. Dan memang walaupun namanya teater, kita nggak hanya belajar teater untuk pertunjukan drama saja. Jadi ada visualisasi puisi sama musikalisasi puisi tadi, karena itu bagian dari pertunjukan sastra. Ya tadi ada 3 pertunjukan. Yang pertama musikalisasi puisi, kemudian ada visualisasi puisi, dan yang baru aja tadi ada dramanya atau teaternya, itu judulnya Menunggu Kekasih karya Putut Bukhori. Pandora ini kan sebenarnya punya arti yang agak-agak nggak terlalu pas sama zaman sekarang nih, agak-agak sesuatu yang arahnya itu bukan ke sesuatu yang realistis gitu, tapi makin kemari kita suka mengartikan Pandora itu adalah sebuah kota misterius yang isinya itu teka-teki gitu. Jadi biasanya kalau isinya teka-teki kan bikin kita penasaran. Jadi kenapa kita buat Pandora? Pandora ini anak-anak baru di teater sekarang itu ibaratnya di dalam kotak. Jadi mereka tuh masih misterius. Jadi begitu dibuka mereka akan bisa menampilkan apapun yang sebenarnya sebelumnya kita nggak tahu. Ternyata jadi sesuatu yang menunjukkan kreativitas mereka gitu. Jadi kita ambil kata Pandora, kota yang penuh dengan teka-teki dan misterius gitu.
Baik, nah Sebenarnya tiap tahun kita buat acara seperti ini meskipun namanya berbeda. Ini 3 tahun terakhir kita buat acara seperti ini. 2 tahun yang lalu itu namanya alur, tapi konsepnya tetap debut showcase. Jadi memang ini debut untuk anggota baru. Untuk jadi anggota mereka harus melewati debut ini dulu untuk jadi anggota. Jadi nanti setelah ini mereka jadi anggota, nggak calon anggota lagi. Ini sudah tahun ketiga. Sebenarnya biasanya kita buat di tanggal 29 September karena itu kebetulan dengan ulang tahun teater teknik juga. Cuma karena beberapa hal yang untuk tahun ini kemarin mundur 1 minggu. Jadi dibuat hari ini dan hanya debut saja, tidak ada acara ulang tahun Teknosnya. Dari SMK Negeri 1 Percut Seituan, Hype News melaporkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi tentang sadar budaya sekaligus mempromosikan dan mengembangkan budaya pada generasi-generasi muda di SMK Negeri 1 Percut Seituan. Pada Jumat 19 Oktober 2024, para siswa pun ikut antusias dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Sekolah SMK Negeri 1 Percut Seituan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara sadar budaya, mempromosikan dan mengembangkan kebudayaan buat para Gen Z. Yang dilaksanakan di Aula 2, 19 Oktober 2024. Budaya bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh setiap negara dan harus dijaga kelestariannya. Generasi muda saat ini cenderung memiliki perilaku yang kurang baik karena pengaruh teknologi, pergaulan, dan lingkungan. Generasi muda merupakan aset penting yang dimiliki oleh negara karena generasi muda merupakan penerus bangsa. Adanya pembinaan terhadap para generasi muda agar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjaga dan meneruskan bangsa. Melestarikan budaya Indonesia penting untuk memperkuat jati diri bangsa dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Budaya dapat diwariskan kepada generasi penerus, yaitu anak bangsa yang cinta akan tanah airnya.
Dari SMK Negeri 1 Percut Seituan, Hype News melaporkan. Kita hidup berdampingan dengan alam. Alam memberikan keindahannya, kenyamanannya, dan ketenangan. Tugas kita hanya menjaga agar tetap seperti itu. Tapi kita lalai, suka semena-mena, tidak menjaga apa yang sudah diberikan. Efeknya akan kembali ke kita. Cepat atau lambat, dunia ini adil. Tapi, bukankah lebih baik kita bisa menjaga? Merawat. Dan tidak melakukan hal yang buruk untuk alam. Sadari sekarang, karena orang pintar pasti tahu yang lebih baik. Yamaha Cup-Race seri kedua digelar di Kota Medan, tepatnya di sirkuit pancing di Jalan William Iskandar. Event yang berlangsung selama 2 hari itu menampilkan berbagai acara yang menarik, dimulai dari modifikasi, servis gratis, dan juga eksibisi untuk anak-anak SMK sekitar Medan. Seri kedua gelaran balap yang sangat legendaris Yamaha Cup-Race 2024 berlangsung di sirkuit pancing, Medan, Sumatera Utara pada tanggal 19 sampai 20 Oktober. Sebelumnya, putaran perdana Yamaha Cup-Race 2024 digelar di trek Kareang, Malambasang, Pangkep, Sulawesi Selatan yang diramaikan 224 starter. Yamaha Cup-Race berlanjut di pancing Medan di salah satu area terbesar di Sumatera Utara ini. Animo para penikmat balapan juga tinggi, apalagi dengan histori Yamaha Cup-Race kerap diadakan di Medan. Dilengkapi dengan acara lainnya, terdapat 12 kelas yang akan dilombakan. Pada gelaran Yamaha Cup-Race Medan, tidak dipungut biaya tiket penonton dan juga disiarkan secara live.
series kedua dengan ini dinyatakan dibuka. Baik, kita akan bersama-sama letak tangannya semuanya di atas podium atau mimbar ini. Ketika saya teriakan Yamaha semakin di depan, mohon dijawab dengan full gaspol bersama-sama. Yamaha semakin di depan. Oke, siap. Oh, dia rupanya mencoba duduk di atas motor dalam posisi di atas kemudi dan melakukan long wheelie. Yes. Dari Medan Pancing, Hype News melaporkan. Lagi-lagi si jago merah melahap 2 ruko di Jalan Tembung, Pasar 8 pada Sabtu malam 19 Oktober 2024. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Total kerugian diperkirakan sebesar 100 juta rupiah. Lagi-lagi si jago merah berhasil melalap habis 2 ruko di Jalan Tembung Pasar 8, Kecamatan Percut Seituan pada Sabtu malam 19 Oktober 2024 sekitar pukul 11 malam. Empat mobil pemadam kebakaran pun langsung dikerahkan ke lokasi. Si jago merah pun berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Saat peristiwa berlangsung, untungnya dalam kondisi kosong. Warga setempat mengatakan peristiwa ini terjadi karena adanya konsleting listrik pada salah satu ruko hingga menyambar ke ruko yang lain. Warga juga mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya saja kerugian yang didapat dari peristiwa ini mencapai hingga 100 juta lebih.
Dari Medan Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Hype News melaporkan. Berbicara tentang kuliner, siapa yang tidak tahu mengenai mie pecel? Mie pecel sendiri merupakan salah satu kuliner tradisional dari Indonesia. Dengan rasanya yang gurih dan sedikit rasa pedas manis berhasil menggugah selera para pembeli. Di sebuah komplek MMTC depan toko Jimart Mak Jahira menjual mie pecel Kak Yanti. Mie pecel Kak Yanti buka dari jam 3 sampai jam 6 sore. Kak Yanti menjual aneka ragam makanan seperti sayur pecel, mie kuning, kue tiaw, mie kecil, dan sate yang dibanderol per porsinya seharga Rp5.000. Gorengan yang dijual mulai dari harga seribuan saja dan sate-satean pun Rp2.000 per tusuknya. Dari Komplek MMTC, Hype News melaporkan. Bagian penting dari menjadi manusia adalah memanusiakan manusia. Dalam hidup ini, sabar, tulus, dan ikhlas menjadi kuncinya. Ada yang patuh, ada yang acuh, ada yang rela berbagi, pun ada yang tidak mau peduli. Rasa toleransi dan saling berbagi harus selalu tertanam dalam diri. Mari ulurkan tanganmu untuk saling membantu. Pemirsa, dengan berakhirnya berita tadi, maka berakhir juga berita pada hari ini. Jangan lupa saksikan Hype News hanya di YouTube BS1 Production. Saya Elsa Widiasari dan seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.